Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Wanita Penghibur episode 9. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Adrian dan Alena saling terdiam sejenak di kamar hotel. Mereka saling terhanyut dengan pikirannya masing-masing. Adrian pun beranjak mengambil air minum di atas nakas, lalu duduk di atas kasur berukuran king tersebut sambil bersandar. Sementara Alena duduk di tepi kasur membelakangi Adrian. "Adrian, sampai kapan kita di sini?" tanya Alena berbalik melihat Adrian, mencoba memulai percakapan. Sejak tadi mereka hanya duduk terdiam tanpa saling berbicara, membuat Alena merasa bingung apa yang sebenarnya Adrian pikirkan. "Sampai besok pagi," jawab Adrian singkat. "Tapi, untuk apa kita di sini? Untuk apa kamu bawa aku ke sini?" "Untuk membuat kamu terhindar dari pria-pria itu." "Kenapa? Kamu pikir aku akan melakukan sesuatu padamu seperti pria lain yang membayarmu untuk semalam?" "Aku membayarmu untuk menemani aku malam ini. Tapi, hanya untuk menemani, bukan untuk memenuhi hasrat. Jadi tidurlah, atau aku akan benar-benar melakukan sesuatu padamu," balas Adrian dengan ketus. Adrian merasa kesal pada Alena. Kesal karena Alena yang terlalu keras kepala. Dia juga kesal karena terlalu memperdulikan dan khawatir pada gadis itu. Gadis yang baru saja dia kenal, tapi bisa benar-benar mengacaukan pikirannya. "Kenapa diam saja? Tidurlah di sini. Aku berharap besok kamu tidak datang lagi ke tempat menyebalkan itu dan membuat aku khawatir," ucap Adrian lagi. "Untuk apa kamu khawatir? Kita bahkan baru kenal. Kamu tidak perlu lagi peduli atau khawatir denganku," balas Alena memalingkan wajahnya. "Apa kamu bilang? Seenak itu kamu mau mengatur perasaanku? Aku peduli ataupun tidak, itu hak aku." Alena lalu berdiri dengan kesal, menghadap ke arah Adrian. "Tapi aku juga berhak untuk melarang kamu ikut campur urusanku. Mengertilah, aku gak mau kamu dalam bahaya. Lantas, kamu pikir aku mau kamu yang dalam bahaya, hah?" Adrian kemudian berjalan menghampiri Alena dan berdiri dengan jarak beberapa senti saja darinya. Adrian menatap dalam Alena. Dia akhirnya mengerti bahwa dia memang benar-benar mencintai gadis yang ada di hadapannya itu. Entah sejak kapan, dia pun tidak tahu. Yang pasti, Alena selalu saja menguasai hati dan pikirannya. "Jangan menatap aku seperti itu, Adrian. Berhentilah mengkhawatirkan aku dan menolongku.
Aku bisa menjaga diriku sendiri, ucap Alena memalingkan wajahnya. Aku nggak bisa, tolak Adrian dengan tegas. Kenapa tidak? Pokoknya kamu harus bisa, balas Alena juga dengan tegas. Aku tidak bisa karena aku mencintai kamu, Alena, ungkap Adrian yang akhirnya jujur dengan perasaannya. Apa? Kamu? Alena bungkam seakan tak percaya mendengar pengakuan Adrian yang terbilang sangat cepat bisa menaruh hati padanya. Aku gak tahu sejak kapan, tapi aku sadar aku mencintai kamu, ungkap Adrian menatap Alena sambil memegang kedua pundaknya. Tentu saja, Alena merasa terkejut. Ini untuk pertama kalinya seorang pria menyatakan cinta padanya. Dia bahkan tidak punya teman atau kenalan pria selama ini. Namun, Alena menyadari bahwa dia juga merasakan hal yang sama. Dia selalu merasa nyaman saat bersama Adrian. Dia juga selalu berharap Adrian akan datang padanya tiba-tiba saat dirinya membutuhkan seseorang untuk bersandar. Alena menitikkan air mata, kemudian langsung memeluk Adrian sambil menangis. Sementara Adrian bingung. Dia awalnya mengira bahwa Alena akan marah saat dirinya mengatakan cinta. Tapi ternyata Alena malah memeluknya. Adrian pun membalas memeluk Alena dengan hangat sambil mengusap rambut Alena. Sesaat kemudian, mereka melepaskan pelukannya satu sama lain. Apa kamu punya perasaan yang sama? Apa kamu juga mencintai aku, Alena? Tanya Adrian berharap. Dan Alena pun menjawab dengan anggukan, pertanda iya. Adrian menghela nafas, lalu tersenyum lega. Perlahan, Adrian mulai mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir mungil Alena. Namun, baru saja Adrian ingin menikmati ciumannya, Alena malah sedikit mendorong tubuh Adrian untuk menjauh. Jangan, Adrian. Aku takut kita bertindak terlalu jauh setelah ini, ucap Alena merasa gugup sambil mengatur nafasnya yang tiba-tiba tak beraturan. Adrian tersenyum. Iya, aku tadi cuma terbawa perasaan saja. Hehe. Keesokan harinya, Adrian dengan bahagia mengantar Alena ke rumah sakit. Senyuman terus terpancar dari wajah keduanya yang baru saja saling mengungkapkan perasaan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa sejak semalam, orang suruhan ayahnya mengikuti mereka hingga ke hotel dan menunggu mereka sampai pagi. Halo, lapor Pak. Sejak semalam saya mengikuti Nona Alena dan dia bersama Pak Adrian. Apa? Adrian? Tapi saya tidak menyuruh dia menyelamatkan putri saya. Oh, mungkin mereka tidak sengaja bertemu. Syukurlah Alena bersama Adrian.
Balas Pak Tama yang merasa sedikit heran, tapi juga merasa lega, karena Adrian adalah orang kepercayaannya, dan dia merasa yakin kalau Alena pasti aman bersamanya. Tidak Pak, bukan seperti itu. Pak Adrian sengaja datang ke tempat Alena, dan semalam dia membawa Nona Alena pergi. Mereka masuk ke hotel dan baru keluar pagi ini, Pak. Apa? Hotel? Berani-beraninya dia melakukan itu. Aku sendiri mau menjaga putriku agar tidak dirusak oleh siapapun. Tapi malah Adrian sendiri yang mau merusak putriku. Sontak Pak Tama mendadak murka. Dia merasa terhianati oleh Adrian. Apalagi semalam Adrian menolak makan malam bersama dengan urusan pekerjaan. Dan ternyata dia malah pergi menemui Alena. Setelah mematikan teleponnya, Pak Tama beralih menelpon Adrian dengan murka. Halo, Adrian, ke rumahku sekarang juga.